Langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Nah, nih. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Malah joget. Lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya, itu munafik namanya. Nah, ini parah ini. Baru belajar ngaji. Nah, ini Ridwan Kamil. Astagfirullah. Sudah pensiun masih ini ya. Aduh, rusak. Iya. Pak Jokowi. Pekerjaan foto lah, dihendap juga sama si Gibran. Losing, yeah? No, not losing, no. So you're still the gap is closing, is it? No, not, the gap not. Akan diterapkan ngantuk lagi. pelajaran matematika di tingkat TK. Sekelas Jepang, negara maju aja tidak menerapkan hal-hal yang sama yang disampaikan oleh Gibran. Dan sebenarnya yang bersangkutan ekonominya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Spotify. Ya, sahabat saya yang kita tektok terus, kita berdua dari dulu ngantengin ijazah. Ya di buku bapak ini, ya ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan bapak dan ibu, dia sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming. Iya. Tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Rakabuming BSC. Tapi mungkin waktu konsultasi, padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Hadi Prabowo. Gitu ya. BSC itu apa tingkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu. Ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih Pak. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa nggak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Tahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS.
Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada teman. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal pengubah ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor alias Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Sindurian untuk ketemu. Tapi ya agak mundur-mundur gitu. Tapi nggak apa-apa, saya hormati. Karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengaku. Jadi sebenarnya kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita terang, berat Pak. Satu demi satu dulu diprotoli. Satu demi satu. Ya, yang diprotoli buku Bapak dulu. Ini harus. Karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimaksudkan terlebih dahulu. Yap, itulah komentar dari Bang Roy Suryo, saya kira cukup keras terkait dengan pemaksulan Fufu Fafa dan juga bagaimana agar bisa mengadili Pak Mulyono sebagai orang yang betul-betul mengangkangi konstitusi dan merusak demokrasi. Bahkan sampai membuat sebagian rakyat Indonesia merasa menderita dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya selama ini selama menjabat sebagai presiden. Dan kita tunggu saja bagaimana pergerakan-pergerakan Bang Roy Suryo dan juga kawan-kawan terkait dengan perencanaan pemaksulan Fufu Fafa dan juga mengadili Pak Jokowi dengan skala dosa-dosanya terhadap rakyat Indonesia. Menarik untuk kita nantikan, dan semoga apa yang menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan bisa berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan oleh rakyat yang betul-betul sudah muak dengan apa yang menjadi perilaku Pak Jokowi ataupun Pak Mulyono dan kawan-kawan.